Apa sih yang bisa kita terapkan gitu, supaya kita pun juga nggak jadi hilang arah hilang integritas waktu kita di korporat, Ya. kita di kantor. Nah, tips praktis yang pertama itu tips untuk menjalankan jabatan dengan tanggung jawab gitu ya. Nah, tip pertama itu pahaminlah jabatan itu tanggung jawab dan bukan hak istimewa. Oke. Nah, di sini kita balik lagi merujuk ke melihat pekerjaan sebagai vokasi. Oke. Ya. Karena kalau kita melihatnya itu sebagai vokasi, yang kita pikirkan itu adalah gimana sih kita bisa berkontribusi untuk masyarakat, bisa melayani orang-orang sekitar kita, termasuk ya bawahan gitu. Karena ya kepemimpinan itu bukan tentang posisi tinggi atau punya orang-orang di bawah kita, ini biar Pelayan-pelayan yang ngerjain gitu. Itu yang tabiat yang aku lihat, tabiat buruk banget ya. Kayak kalau udah punya jabatan seolah-olah nggak boleh kerja lagi. Iya, kayak cuma leha-leha ya kesannya, kayak Terima jadi. Iya. Jadi padahal ya kalau gajinya lebih gede ya harusnya menghasilkan sesuatu yang lebih gede dong gitu. Bukan cuma terima jadi, justru harusnya kamu yang memberikan sesuatu yang mengelevate, mengevolusi draftnya bawahanmu gitu. Misalkan kayak gitu. Iya. Itulah yang pertama. Jadi diilangin deh tuh pendapat kayak, oh harusnya kalau aku jadi jabatan aku bisa semau-mauku dong gitu, ngelakuin ini itu gitu. Enggak kayak gitu ngelakuin. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Nah, Yang kedua yaitu transparan dan juga konsisten dalam keputusan. Jadi jangan pelin-pelan pegang tapi harus bisa berpegang sama nilai. Jadi kayak ya jabatan yang kamu maksudnya yang kita punya, yang ditanggung jawab yang diberi ke kita saat itu, itu tuh akan diuji bukan saat semua lancar, tapi malah saat kita itu harus mengambil keputusan yang nggak populer. Maksudnya nggak populer tuh mungkin yang bawahan nggak seneng. Iya, yang kontradiktif ya, mungkin bisa menyebabkan mungkin bukan cuma bawahan, atasannya kamu nggak seneng gitu. Seperti itu. Jadi bukan yang mengambil keputusan yang menyenangkan semua orang lah. Tapi memang saat itu, misalkan saat situasi saat itu memang mengharuskan itu yang harus diambil. Iya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu saat-saat kayak gitu tuh itu adalah saat kita diuji sebenarnya di balik jabatan yang diberikan ke kita gitu. Nah, terus atasan yang sehat itu sebenarnya nggak perlu validasi dari bawahannya. Maksudnya kayak kalau ya maksudnya mencari validasi lah, dengan seperti itu. Ya, karena kan kadang atasan itu harus ngambil keputusan yang bawahan nggak seneng. Bahkan yang mungkin bawahan nggak setuju. Iya. Atau sebagian besar misalkan dari bawahannya yang tidak setuju gitu. Tapi memang itu misalkan kalian sudah yakini, tapi itu harus bijak. Tapi itu harus lagi-lagi ini adalah karena pegang nilai gitu. Iya. Harus ada nilai juga yang kita yakini dan konsisten sama nilai itu ya, nilai yang baik tentunya ya. Yes. Seperti itu. Betul. Nah, aku sih jadi agak teringat aja gitu bahwa kadang-kadang ya untuk menerapkan peraturan dan disiplin yang benar, itu ya pasti akan ada bawahan yang nggak suka. Benar. Dan waktu kita kayak mengkompromikan itu, jadi ngomongnya kayak, aduh kasihan si bapak ini atau si ibu ini, kan mereka ini udah mau pensiun, jadi mungkin jangan dibikin kayak gini lagi ke mereka. Lah ya jangan kayak gitu juga terus. Maksudnya ya kalau mereka udah mau pensiun ya mereka pensiun aja kan nanti gitu. Atau mungkin ya kalau mereka jadi pengen pensiun dini ya udah gitu. Cuma ya kita ngelihatnya
lebih ke terapkanlah gitu yang sesuai dengan nilai, sesuai dengan peraturan dan hukum yang benar gitu.